Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Damai sejahteranya juga menyertai kita sebagai orang percaya sampai pada saat malam hari ini. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, baiklah kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan berbicara mengenai kasih Allah sungguh terbukti. Saudara dan saya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, itu merupakan satu karya dan bukti kasih Allah bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah dibuktikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dan kasih Allah dibuktikan dengan di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena oleh setiap pelanggaran dosa, kesalahan manusia, seharusnya manusia itu dihukum. Tetapi kasih Allah terhadap manusia begitu besar, karena manusia adalah ciptaannya. Dia ingin membawa manusia kembali kepada Tuhan, maka Allah tidak membiarkan manusia binasa oleh karena setiap pelanggaran dosanya. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 mengatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Dengan kata lain, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi manusia. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga juga menulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kasih Allah dibuktikan juga dengan memberi kepada kita orang percaya untuk mendapatkan suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa? Mari kita bacakan terus, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah memberikan satu kepastian pengharapan untuk menerima suatu harta yang tersimpan di sorga. Dan Alkitab mengatakan harta itu adalah harta yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Kalau harta yang ada di dunia ini bisa layu, bisa rusak, bisa dicuri orang, tetapi harta yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai bentuk kasih dan pemberian dan kasih karunia-Nya adalah kekal sifatnya. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya untuk membalas segala kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 di situ menuliskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua,
kita mengasihi sesama kita umat manusia, sama kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kasih Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus di atas kayu salib melambangkan kasih Allah dan kasih terhadap sesama. Marilah kita mau mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh, dan juga kita mau juga mengasihi sesama kita, walaupun mungkin ada yang bersalah terhadap kita. Kita belajar mengampuni sama seperti Tuhan Yesus juga sudah mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Dan saya percaya Tuhan tetap menyertai kita di dalam segala situasi apapun juga. Karena di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan seterusnya dikatakan, siapakah dan apakah yang dapat bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah itu penderitaan dan lain sebagainya? Tidak. Karena Allah saja sudah rela memberikan Yesus Kristus untuk menebus salah dosa kita dan untuk menyelamatkan kita, apalagi segala permasalahan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, asal kita tetap setia, percaya kepadanya, mengasihi Dia, maka kasih Tuhan, kasih Allah akan dibuktikan, dinyatakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.